Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat ya. Alhamdulillah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat Islam, sehingga kita bisa silaturahim ya di sore hari yang insyaallah berbahagia itu. Allah sallallahu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada bisa silaturahim sampai sini ya, dari bangun kapan sampai sini. Alhamdulillah ya, saya suka kalau bisa bertemu dengan teman-teman di cabang seperti ini ya, karena memang waktu itu kita kita cari waktu itu supaya bisa silaturahim. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah antusias ya bertemu dengan saya. Kita nanti sharing terkait dengan sholat tatawwu. Jadi temanya kali ini adalah sholat tatawwu yang berbeda. Sholat tatawwu itu sering kita dengar, tapi apa sih sholat tatawwu itu? Sholat tatawwu itu merupakan sholat di luar sholat wajib 5 waktu ya. Sholat tatawwu itu sholat yang berada di luar sholat 5 waktu, baik itu wajib maupun sunnah. Oh, dia wajib ada, wajib lain. Wajib kifayah, yakni sholat jenazah misalnya ya.
mungkin. Ya, ini akan kita bahas. Jadi, kenapa dinamai rawatib? Sebab sholat-sholat itu mengikuti sholat-sholat wajib kita. Bagi yang sholatnya itu kita jauh dari sempurna ya, kalau kita berusaha untuk menyempurnakan sholat kita. Ya gimana sholat itu merupakan satu yang pertama dihisab di yang gugur ya. Jadi sholat itu kita upayakan semaksimal mungkin sempurnanya. Intinya apa? Yuk kita jalankan rawatib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Tadi saya sempat menanyakan kalau sebelum asar itu ada tidak? Ada. Ya. Tapi sebelum asar itu sifatnya bukan rawatib, tidak rawatib. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya adalah sholat 4 rakaat sebelum asar itu memang ada dalilnya ya. Barang siapa yang sholat sebelum asar, yang sholat maka dia akan dimulai sebesar oleh Allah. Namun sholat itu 4 rakaat sebelum asar itu tidak termasuk yang sifatnya menyempurnakan sholat. Jadi dia namanya sholat mutlak itu ya berbeda dengan rawatib. Sifatnya ditunaikan dan dia mendapat keutamaan sedang begitu. Jadi bukan mengikuti sholat rawatib. Adapun setelah asar itu tidak ada. Oke, double ini ya. Terima kasih ya Pak ya. Jadi sifatnya adalah ada keutamaan dari dia. Kemudian ada pula sholat mutlak yang lain. Ini juga tidak rawatib, yakni sebelum maghrib ya. Barang siapa yang mau, ya dalam arti yang mau menunaikan 2 rakaat sebelum maghrib, maka dia diperbolehkan. Jadi Nabi sekedar memperbolehkan dan melarang untuk merutinkan. Kenapa orang merutinkan sebelum maghrib gitu kan? Sebab begini, ketika waktu masuk sholat maghrib, kemudian azan begitu kan, jarak antara maghrib azan dengan iqamah itu begitu dekat. Dikhawatirkan kalau misalnya semua orang mengupayakan qobla maghrib ya, qobliyah maghrib ya, itu menunggu jamaah itu bisa sampai mundur waktunya. Kalau maghrib ini bisa mundur, ditarik mundur, nanti tabrak banyak sama Isya ya, sedikit sekali waktunya. Dan karena itu boleh sekiranya sudah misalnya udah masuk masjid, udah tahiyatul masjid misalnya, atau sudah sholat pada wudhu, kemudian udah tadarus, kemudian masih belum ada datang jamaahnya, sholat dulu silakan. Tapi ketika jamaah sudah banyak, yang lebih baik langsung bersiap-siap untuk sholat wajib. Jadi namanya sholat apa? Sholat mutlak. Jadi tidak rawatib. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, di antara sholat rawatib dan sholat mutlak ya, ini sama-sama dianjurkan. Namun lebih kuat yang rawatib sebab dia muakkad ya, amat sangat dianjurkan dan Nabi tidak meninggalkannya. Ya. Adapun para sahabat juga begitu. Sejak ada wawasan dari Rasulullah dan siapa menjaga sholat rawatibnya ya, yang berurutan tersebut, maka akan dibangunkan satu rumah di surga sampai dia wafat. Insya Allah ya, utamanya luar biasa loh sholat rawatib itu ya. Tapi bagaimana kita menjalankannya itu memang harus ditata ya, sebab orang mempersiapkan diri untuk sholat sunnah, untuk sholat wajib pun dia masih berjibaku kadang-kadang ya. Tetapi begitulah hikmah sholat. Barang siapa yang mau tertata hidupnya, maka mereka ya dia menata juga ya. Kalau mau sholat mempersiapkan dia bukan hanya
memastikan diri kita baik, cantik, bersih, dan ketika sholat supaya menunjang kekhusyuan bagi kita. Termasuk kita hiasi juga dengan sholat sunnah terawih. Kemudian di antara sholat tatawwu juga ada yang ini sholat lail, ya. Kita dianjurkan untuk menghidupkan malam, ya, menghidupkan malam dengan sholat-sholat lail. Ada yang pernah dengar istilah qiyamul lail? Nah, qiyamul lail itu apa? Sholat malam, ya. Betul, sholat malam. Bedanya sama tahajud apa? Beda atau sama? Sama? Iya, beda. Bedanya apa? Kalau tahajud tidur dulu. Kalau qiyamul lail langsung gitu ya. Iya, masya Allah, betul ya. Tangan dong ya. Iya betul. Qiyam, namanya qiyamul lail, itu menghidupkan malam yang tanpa ada istirahat. Ya. Qiyamul lail itu namanya sholat malam itu dimulai dari sejak kapan? Qiyamul lail setelah isya, dari setelah isya. Jadi bagian isya itu sudah masuk dalam qiyamul lail. Jadi pada isya qiyamul lail, kalau setelah itu beraktivitas kemudian takut nggak bisa bangun ya, takut besok kebablasan sampai subuh. Oh, kalau qiyamul lail berapa kan? Qiyamul lail berapa kan? Qiyamul lail bebas mau berapa kan sampai capek boleh, misal ditutup dengan ya. Jadi qiyamul lail itu rokaatnya sesuai dengan kemampuan, boleh dua, boleh cepat dan sebagainya. Kemudian tahajud, nah bedanya di sini. Tahajud itu setelah beristirahat, jadi bangun dari tidur setelah beristirahat. Kenapa berbeda? Karena tahajud memiliki sisi yang lebih berat, ya. Sisi yang lebih berat kenapa? Karena dia berusaha untuk bangun, dan ketika lagi capek-capeknya ya istirahat, enak-enak ya, apalagi hujan begini kan ya, di hari hujan, jam 2 hujan, setengah 3 tambah deras itu enak kalau buat lanjut tidur. Namun tahajud, hajat, bangun malam namanya ya, bangun malam sendiri itu merupakan sesuatu yang luar biasa sulitnya ya. Tapi Allah juga luar biasa mengapresiasinya ya. Banyak sekali hikmahnya. Tahajud banyak programnya yang ini. Insya Allah teman-teman selalu mengupayakan ya. Saya sendiri juga, iya, untuk tahajud sendiri juga perlu, tidak hanya perlu niat cuma niat aja mah tidak cukup, action ya, action. Ketika bangun, oh, pengen tahajud tapi dingin banget ya, akhirnya ketiduran sampai ini sudah iqomah ya. Jadi memang perlu entah itu intinya dari amal ya kan, atau dari sesuatu yang memang kita ingin hajatkan kepada Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahajud di sini lebih kepada hikmah ya. Hikmah kalau laksananya bagaimana? Tahajud. Ya, tahajud juga bermacam-macam. Ada dua witir, ada yang 4 witir. Witir bisa 1, bisa 3. Kalau misalnya capek banget witir 1, silahkan. Kalau mau lebih lagi 3, silahkan. Jadi tahajud itu adalah kesungguhan kita, di mana ada sesuatu yang kita inginkan di situ ya. Kita ingin menentukan hikmahnya apa? 1 ya.
orang yang gemar menghidupkan sholat tahajud, ya, dia akan diberi kemudahan oleh Allah di setiap aktivitasnya. Ya, satu, dia diberi kemudahan. Jadi dia diberi kemudahan oleh Allah dalam setiap aktivitasnya. Kemudian yang kedua, ketika ada pekerjaan, dia akan diberi jalan yang baik oleh Allah SWT. Kalau berkarir ya di tempat kembali, gitu kan. Dan ketika maaf ada yang ingin menyingkirkan, menunjukkan, intimidasi misalnya ya, yang macam-macam orang tuh ya, gak cuma di tempat kerja kok, di lingkungan segala macam, Allah akan membantu kita tanpa perantara. Jadi di situ kita betul-betul merasakan hikmah dari tahajud. Orang yang suka tahajud itu berbeda pembawanya ya. Ya, karakter manusia kan kadang-kadang ada yang keras, ada yang enggak ya. Tetapi orang yang gemar bertahajud itu dia mudah menjadi tenang. Ya, tapi dia galak banget loh. Ya, bukan masalah galak atau enggak. Tetapi tenang di sini adalah dalam hal mensikapi apapun yang menimpa dirinya. Musibah ya, ataupun nikmat dan sebagainya, dia sikapi dengan baik ya. Kenapa begitu? Ya, karena orang yang mampu mempertahankan istiqomah dalam tahajud, dia sudah bisa melawan satu nafsu yang paling sulit, yaitu nafsu malas itu ya di malam hari. Kalau itu saja bisa dia gugur, ya, insya Allah di lain waktu dia juga akan lebih mudah. Disakitin kok diem aja, balas. Gak usah senyum aja, ya kan? Iya. Kamu tuh orang baik, tahu ya? Nyesel nggak jadi orang baik? Wah, ya. Karena kebaikan kita itu nanti balasannya di sisi Allah. Bukan dari orang lain. Mau dibikin terus dalam. Kalau orang itu bisa istiqomah dalam tahajud, insya Allah segala lainnya akan dimudah. Allah banyak sekali hikmah ya yang bisa kita ambil dari sholat sunnah. Sholat sunnah selain yang rawatib, kemudian sholat mutlak, ada yang fardu kifayah namanya sholat jenazah. Sholat jenazah itu selain doanya ya, atau dan sebagainya, tetapi dari sholat jenazah itu kita bisa menyadari betul bahwa besok kita juga butuh disolatkan oleh orang lain. Jadi sholat jenazah itu adalah bentuk penghormatan kita kepada seseorang, ya. Namun lebih dari itu kita menyadari bahwa besok kita juga akan disolatkan. Oleh siapa? Oleh orang lain. Oleh karena itu jangan sampai kita anti kepada nasihat. Itu
fungsinya dari sholat tawaf itu nafilah itu sebagai tambahan di luar sholat. Kemudian ini ada sholat-sholat, nah ini pengelompokan saja ya. Kalau sholat-sholat sunnah ya, yang dari pagi misalnya ya, fajar. Dari fajar itu dihitung dari jam berapa? Fajar dihitung dari azan subuh ya. Jadi kalau misalnya sebelum azan subuh itu masih petang. Jadi sebelum azan subuh meskipun bebas itu masih bisa sholat witir ya. Tapi kalau sudah azan subuh ya nanti, nah setelah itu berlaku qabliyah subuh. Setelah qabliyah subuh ada sholat subuh. Nah setelah sholat subuh ada sholat apa? Ya syuruk ada ya. Syuruk itu di awal bulan. Nah sholat syuruk di awal bulan. Kemudian ada sholat duha. Nah sholat duha juga boleh nih, 2 minimal ya. Bisa 4, bisa 8, bisa dengan duha juga masya Allah banyak keutamaannya. Doanya ya kita bisa lihat dari ya Allah, sekiranya rizkiku ada di langit malah turun tanpa. Kalau rizkiku itu sulit maka mudahkanlah. Kalau misalnya itu dari yang haram maka bersihkanlah. Kalau misalnya jauh maka oleh karena itu jangan ragu untuk merutinkan sholat duha. Sebab apa? Selain mendatangkan ketenangan ya, ketenangan dalam rezeki itu juga bisa diambil dari sholat duha ya. Ketenangan hati. Kemudian sudah sholat duha, kemudian ada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, mau qabliyah asar boleh ya. Qabliyah asar itu 4 rakaat. Itu bukan rawatib, tetapi dia dapat berkah dari Allah. Nah itu terus nanti sampai lail. Lail itu mulai kapan? Malam. Iya, habis isya. Setelah isya itu nanti sudah mulai qiyam al-lail. Jadi untuk menghidupkan malam itu ada banyak sholatnya ya, mulai dari ba'diyah isya sampai witir ya. Jadi silakan pilih ya kan semuanya alhamdulillah gitu kalau semuanya. Namun begini, ketika sholat itu namanya sholat ya, sholat itu adalah ibadah makdoh itu ditentukan di antara caranya saya lihat ya, ataupun rinciannya ada syarat dan ada syarat dan rukunnya. Jadi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau sholat itu tidak dituntunkan atau tidak disinyalir waktunya oleh Rasulullah, maka yang tidak jangan dilakukan. Sebab itu nanti termasuk daripada bid'ah. Bid'ah itu tambahan daripada ibadah. Sebab ibadah itu wilayahnya adalah apa? Ya, tiba mutlak. Jadi tidak ada inovasi, penambahan, pengurangan atau modifikasi di ibadah. Kalaupun ada rukhsah misalnya ya, jamak qasar, itu karena ada tuntunannya dari Rasulullah. Tapi kalau misalnya nambah masa sholat subuh cuma 2 rakaat, nggak bisa ya. Kalau mau nambah silakan di qabliyah ya kan, atau setelah qabliyah subuh masih jamaah belum datang, boleh sholat tahiyatul masjid ya sebelum duduk, atau sholat ba'da wudu boleh ya, silakan. Oh ya ini penting, sholat tahiyatul masjid. Nah tahiyatul masjid itu adalah sholat untuk tahiyat, untuk menghargai kita kepada ya Allah. Namun sholat tahiyatul masjid ini sifatnya bukan khusus ya. Jadi dia
dia bukan termasuk sholat rawatib maupun sholat-sholat yang khusus waktunya. Kalau misalnya berwudu dan masuk mau duduk menunggu sholat, silakan sholat 2 rakaat. Kalau qobliyah, kalau mau qobliyah sholat ya, qobliyah sholat itu juga sudah termasuk tahiyatul masjid kalau dilakukan di masjid. Biasanya orang-orang datang sholat 2 rakaat dulu, mau niatnya qobliyah ya mau itu sama saja. Jadi tahiyatul masjid itu dalam rangka umumnya. Jadi tahiyatul masjid. Ba'da wudu, misalnya dia selalu menjaga wudunya gitu kan, terus ingin sholat setelah wudu itu juga sama ya. Jadi waktu-waktu yang tidak dikhususkan. Kalau waktu yang dikhususkan kan ada seperti tadi ya, sholat jenazah, sholat ada idain ya, kemudian sholat duha itu waktunya dikhususkan, sholat lain juga. Jadi itu tadi beberapa sholat tatawwu ya, utamanya ya banyak. Salah satunya adalah itu tadi yang rawatib, membangunkan rumah ya, istiqomah. Kemudian masing-masing memiliki keutamanya masing-masing. Namun yang perlu kita kita pahami selain tadi hikmah-hikmah yang luar biasa, kita juga harus melihat bagaimana dampak sholat itu terhadap kehidupan kita. Kalau kita ada yang pernah ikut kelas ini ya banyak ya, kelas-kelas parenting misalnya ya, atau dalam rumah tangga itu nggak harus yang udah berumah tangga lah ya, sebagai anak ya, sebagai kakak, sebagai adik, kita juga perlu mengetahui psikologi keluarga. Kalau mau ini ya, salah satu tips supaya di rumah itu aman itu maksudnya kita bisa menekan ego untuk menghargai orang lain, atau kita bisa semakin banyak pemaklumannya daripada konfrontasinya di rumah ya, itu adalah dengan menghidupkan tahajud ya. Kita persiapkan sholat tahajudnya bersama, susahnya minta ampun itu ya itu sampai sekarang ya kita harus berjuang begitu. Suatu saat itu bisa kita capai, entah dengan kalian berkeluarga ya, komitmen dengan suami ya, yang sudah memiliki putranya di latihan ini ya, atau dengan keluarga ya, kita menemukan dengan orang tua yang kita membersamai begitu. Sebab sholat tahajud itu memang sangat ampuh untuk menggempur ini keegoisan diri. Kalau misalnya gini udah sholat tahajudnya itu udah istiqomah, sholatnya penuh semuanya, tapi mohon maaf dia kok suka ghibah ya. Itu hati-hati juga. Ini yang perlu perlu dididik gitu ya. Perempuan itu memang cobaannya yang paling dahsyat adalah gini ya ya di mulut ya. Kenapa lidah itu yang jaga banyak banget ya? Lidah itu yang jaga sepasang gigi dan sepasang bibir ya. Gitu aja dia udah lihai aja ya. Kalau orang tajamnya minta ampun, dia sendiri dikritik males, nggak boleh gitu ya. Itu reminder bagi kita semua lah ya. Jadi barang siapa yang memang sholatnya itu bukan diterima oleh Allah ya, Allah itu masalah niat final lah itu Allah. Tapi dampak dari iman, dampak dari sholat itu bisa ke keseharian masing-masing. Karena itu kaitannya juga dengan karakter. Orang itu bisa baik banget, bisa dermawan banget, bisa nyah-nyah ya, masalah sedekah bisa, tapi jaga mulut bisa nggak? ya permasalahan menjaga mulut ini juga kenapa dihubungkan dengan sholat?
maka kita buktikan ya, jangan kita menjadi layak manu jarmu bawa ikohu. Maksudnya adalah jangan sampai orang itu takut sama mulut kita, ya kan? Takut kalau ada dia nanti itu gimana itu ya? Tapi sholatnya rajin, mbak sholatnya tapi rajin, iya berarti sholatnya belum menjadi bagian dari kesehariannya. Maksudnya belum memberi hikmah. Kalau dia menyadari betul sholat itu untuk beribadah kepada Allah dan untuk sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah, berarti dia sudah sanggup sanggup meninggalkan hal-hal yang Allah tidak ridho. Itu yang berat. Kenapa sholat ada sholat atau yaitu untuk menyempurnakan sholat-sholat. Tapi di luar itu semua faedah sholat memang untuk menjaga akhlak manusia. Rasulullah diutus untuk umat itu supaya menjadi rahmatan lil alamin. Kalau kita ittiba Rasul di bidang ibadah, marilah kita juga ittiba Rasul di muamalah ya. Sunnah Rasulullah Masya Allah melimpit ngasihan ya sampai. Tapi kok dia bisa ditakutin sama orang mulutnya? Enggak, nanti takut begini. Hati-hati. Kalau kita sudah indikasi begitu, satu yang harus kita lakukan ya, ngaca. Ngaca ya. Aduh, sholatnya sudah baik banget, tapi kenapa tidak bermanfaat? Oh, bisa jadi satu, ada maksiat yang belum ditinggalkan, maksiat yang masih digendoli, termasuk ghibah. Ghibah itu maksiat nggak? Iya. Ghibah itu maksiat. Susah sekali, sampai ada kalau di mana itu Instagram, misalnya tulisan boleh kumpul sama suami dengan teman-teman tapi dilarang ghibah. Jadi kering-kering. Ya itu adalah bentuk betapa perempuan itu makhluk yang terlampau sosial. Jadi boleh kita ketika bertemu teman lama, boleh kita tanyakan kabarnya, tanyakan sehatnya. Jangan ketemu tapi langsung dan sekarang nggak semua orang suka digituin. Gimana sih mestinya langsung selesai? Nggak semua orang suka gitu kan. Kita perhatian ya. Coba kita dipenggalih ya, istilahnya kan dipenggalih. Kita suka nggak digituin ya kan? Kalau kita tidak menginginkan hal itu terjadi pada diri kita, jangan lakukan itu kepada orang lain. Oke, ini masih 17-12. Oh ya, sedikit lagi ya dari saya. Hikmah sholat selain buat break kita dari aktivitas duniawi, dipaksa berhenti untuk sholat, itu merupakan waktu yang terbit ya. Subuh ya, bagaimana kita harus mulai aktivitas, bangun kamu tuh harus mulai aktivitas subuh, sana keluar cari makan ya. Maksudnya adalah dia bekerja, beraktivitas yang diridhoi Allah supaya apa? Pagi kita hidup. Nggak cuma pagi, Allah sangat menyayangi hambanya yang mampu menghidupkan malam, dari menghidupkan malam dan menghidupkan pagi. Kalau ngantuk bisa diatur ya. Siang hari mau duduk siang, oh nggak bisa, sudah duduk nanti setelah isya. Oleh karena itu lebih baik memang tidurnya dulu awal ya. Sulit sekarang ya kayaknya ya, kalau ada ini nih ya apa nih, buka keran jam kuning udah sampai jam 12 nggak terasa nanti ya. Nah itu, jadi hati-hati ya buka aplikasi. Kalau yang suka games ya, games itu memang dahsyat banget ya, bikin ini nguras waktu. Oh tapi ada juga yang buat cari online boleh, asalkan kita tahu manfaat dan tahu batasnya. Kemudian yang sebagai penutup ya, bahwa sholat itu disyariatkan Allah untuk melindungi umat manusia ya, bukan hanya dari kejahatan yang terlihat, tetapi juga dari yang tidak terlihat. Jadi mohon maaf ya, ada
sudah disyaratkan untuk sholat lagi. Oh, kemudian pasti yang lelah-lelahnya, break, itu energi kita up. Betapa indahnya kalau kita mengetahui hikmah-hikmah di balik sholat. Oh, itu gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya. Udah mah sedikit ogah-ogahan, itu pun tidak dalam keadaan yang terbaik. Gimana itu ya? Gitu aja pengen masuk surga tanpa hisab lah, gimana? Ya, jadi untuk supaya bisa reunian di surga ya, kumpul dengan keluarga, ya. Satu-satunya agama yang apa ya? Tidak hopeless, maksudnya ada harapan itu bagi saya ya Islam. Karena apa? Setelah wafat itu ada hari akhirat yang merupakan harapan bagi semua orang. Harapan kita ya, kalau orang ateis gitu ya, mati ya sudah, meninggal aja, nggak ada harapan lagi. Tapi kalau kita, sebelum orang mau masuk surga ya harus melewati mati dulu. Oleh karena itu setelah kematian pun kita ada harapan untuk menjadi baik, untuk masuk surga. Nah itu. Jadi berbahagialah menjadi seorang muslim ya. Kalau ada sesuatu yang nikmat ya, Allah berikan nikmat, sesuatu yang menyenangkan, maka bersyukur. Ketika mendapatkan sesuatu yang sifatnya musibah dan kita tidak berkenan, di hati tidak nyaman, maka itu sifatnya cobaan dan kita bersabar. Rasulullah makanya perkara orang itu baik. Jadi kita usahakan ya, nggak ada yang lebih baik daripada Islam. Jadi kalau ada orang keluar dari syariat kemudian mencari kenyamanan di luar syariat, itu berarti dia keluar dari habitat. Mau contoh nggak? Ini contoh sebelum ditutup ya. Contoh, seekor cacing tanah, dia ingin merasakan kebebasan di udara segar gitu. Mau cari udara segar, malas kita sumpah ya, dikurung terus kita macam. Ya udah, ketika dia menjembul ke atas, ya apa yang dilakukan? Atau ayam besar, begitu juga dengan ikan di air ini masuk ke dalam. Karena itu kenapa kita berakidah Islam harus buat akidah aqidah ya itu karena kita harus diikat dengan syariat. Apakah kalau sapi itu nggak diikat? Coba bisa hilang, tabrak atau harus diikat supaya apa? Selamat ternak aja harus diikat loh ya kan? Suami istri aja namanya ikatan ya. Oleh karena itu kita diikat dengan syariat supaya kita selamat dan tidak tersesat. Ya betul ya. Di Bismillah. Setelah ini kita bisa introspeksi diri, bagaimana cara kita meningkatkan sholat kita ya, untuk membangun keluarga kita, memberi warna cerah keluarga kita ya. Nasyiah insya Allah bisa ya mewarnai keluarga dengan apa? Ya, dengan ceria beribadah, ceria bersama syariat, dan yaitu bermuamalah dengan tetangga dan sebagainya. Terima kasih, ini yang bisa saya sharing ya pada sore hari ini. Kalau mau ada yang bertanya, saya persilakan. Tapi sebelum saya tutup dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dan juga host ya, materi yang telah membuka pengetahuan baru
dua apa itu ya, dua sholat memang harus dua rakaat. Mungkin penjelasan dari Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sholat tahajud dan witir ya. Jadi tahajud dan witir itu ibarat memang dua sholat yang melengkapi ya. Jadi witir itu bagian akhir dari tahajud. Witir itu artinya apa? Ganjil. Nah, jadi witir itu sebagai penutup. Kalau misalnya begini, kalau sudah mepet dan kita tidak tahu ternyata setelah itu dekat dengan waktu azan, sehingga tidak sempat untuk witir, ya sudah tidak apa-apa, ya kan? Dan kita laksanakan saja tahajud. Kalau witirnya ini kamu nggak tahu, tapi kalau misalnya kita hanya sholat tahajud saja tidak pakai witir, ya itu pilihan. Ada yang lebih utama itu dengan witir ya. Tapi kalau itu cuma 2 rakaat saja silakan, tidak masalah. Yang mulai itu tidak terbatas ya 2 rakaatnya, tapi dia juga ditutup dengan witir. Kalau misalnya tidak pakai witir, ya tidak apa-apa, karena itu bukan wajib. Jadi kalau misalnya ada yang perawan witir kan, perawan nanti witirnya nanti malam gitu, tidak masalah. Begitu. Ada lagi? Ya, silakan. Ini saudara, kan kalau sholat Ramadan itu kan ada tarawih. Nah, di tarawih itu kan witir. Terus nanti kalau mau tahajud itu pahalanya tahajud itu gimana? Maksudnya kan udah ditutup sama witir tuh. Gimana tahajudnya pahalanya? Oh begitu. Oh berarti kalau misalnya sholat tarawih di masjid sampai witir, nah berarti itu masuk dalam qiyam lail. Jadi kalau misalnya nanti tidur kemudian tahajud, berarti itu sholat tahajud. Nah, itu 2 hal yang berbeda ya. Nah, jadi ya pahalanya ya sesuai dengan keutamaan tahajud dan keutamaan qiyamul lail. Begitu ya. Jadi itu berbeda. Kalau misalnya ingin tahajud saja, ya silakan, boleh. Ingin qiyamul lail saja, boleh. Begitu. Ada lagi? Kalau misal kita tahu, terus kita tuh nggak ikut witir, nanti kita sholat tahajud, terus baru witir dulu pas waktu tahajud itu boleh apa enggak? Ini yang mau tahajud. Kan kita misalnya ikut sholat tarawih, kita nggak ikut witirnya tapi cuma ikut makan bentuknya aja ya, bentuknya aja. Terus nanti kita pulang terus sholat tahajud, terus waktu witirnya di tahajud itu termasuk boleh apa enggak? Boleh, sangat boleh. Ya, itu juga boleh. Jadi witir penutup ya, penutup itu alternatifnya ada. Namun kalau misalnya witirnya mau nanti, dia tidak masalah. Boleh saja. Jadi untuk ibadah-ibadah sunnah itu memang segala hal yang kita lakukan secara sukarela. Nah, jadi bukan kalau misalnya mewajibkan diri boleh, nggak apa-apa. Itu kan ini ya ikhtiar kita ya kan. Tapi kalau misalnya mau ini yang beberapa bilangannya mau kapannya, asalkan masuk dalam lingkup itu, waktunya itu ada tuntunannya, silakan. Ada lagi mungkin? Mungkin dari saya tadi kan yang sholat tarawih kan saya pernah dengar ada yang 3 sholat sunnah ini bisa digabung dengan satunya itu kayak di masjid itu bisa baca dulu kemudian agak di masjid sama kuliah sholat wajib. Nah itu kan kalau di masjid ada 3 ini bisa digabung ya. Nah kalau misalkan kita di rumah ini kita mau gabung sholat ba'diyah dulu sama qobliyah sholat wajib itu apakah boleh? Oh bisa.
Ya, jadi yang tidak boleh niatnya jadi satu ya, itu yang wajib ya. Puasa wajib sampai puasa qadha sama puasa Senin Kamis ya nggak bisa. Puasa qadha puasa qadha. Tapi kalau mau puasa ayam bid, pasangan Senin Kamis ya nggak apa-apa bisa. Itu masalah puasa. Tapi kalau sholat itu juga tidak bisa digabungkan antara wajib dan sunnah. Tapi kalau sunnah bisa. Daripada ganjil di rumah nanti katakan ya ayo udah bawa kan tadi itu ada sholat subuh hadis subuh. Nah itu tuh aku tuh saya pernah dengar kalau sholat subuh itu serapan hadis subuh itu kita nggak boleh berpindah tempat itu loh sampai ke sholat subuh gitu. Benar apa? Enggak. Setelah subuh menunggu sampai syuruk gitu. Ya, biasanya seperti itu diisi dengan, kalau di masjid ya diisi dengan kajian atau dengan kegiatan-kegiatan gitu. Mau tadarus mau apa gitu. Lebih utamanya gitu. Sampai awal bulan. Kalau di masjid ya, di masjid itu termasuk di dekat-dekat tempat saya itu ya, itu setelah sholat subuh ada kegiatan, ada ceramah, ada ya seperti itu ya, ada kegiatannya sampai ada instruction. Jadi bersama-sama di situ. Biasanya Boleh pindah tempat pokoknya boleh pokoknya boleh pindah. iya. Kalau di rumah ya nggak masalah, sunnah kan kita bisa kasih satu bagi ya, kalau ada yang kembali melakukan oh iya, tapi memang ada waktu-waktu yang kita tidak diperbolehkan sholat waktu munculnya matahari ya. Jadi sebelum duha, jadi jam-jam sebelum duha itu sekitar jam 6 ya. Tapi itu bukan subuh yang telat tuh ya. Tapi itu ya itu kita dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah maksudnya. Ya, karena itu yaitu munculnya dua langit serta ya, dan terbenamnya matahari. Iya, subuhnya kalau misalnya bangun tidur jam 6:30 belum subuh, jam 6 belum subuh, nggak boleh loh sholat jam segini, bukan begitu ya. Tetap sholat subuh ya, katakan baru bangun begitu ya.
gitu ya.